Haji M. Ali, Ketua DKM kita, bahwa kesempatan kultur ini sekaligus ajang belajar, tidak terkecuali buat kami sendiri. Ini suatu hal yang baru buat kami, tapi sangat positif dan ini harus kita laksanakan dengan sebaik mungkin dan sungguh-sungguh. Alhamdulillah, mohonkan izin pada pagi ini kami memberi tema kultur kami adalah bermuamalah sesuai syariat Islam dan mengenal lebih dekat bisnis syariah, khususnya asuransi syariah. Sebelum masuk ke pemahaman asuransi syariah, ingin kami sampaikan terlebih dahulu kajian singkat prinsip-prinsip fikih muamalah, atau istilahnya lainnya adalah aturan hukum yang mengatur hubungan antar manusia, yang disebut juga dengan hablum minan nas. Pertama, seluruh tindakan bermuamalah harus dilakukan atas nilai ketauhidan. Artinya, apapun jenis muamalah yang dilakukan oleh individu muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT. Selalu berprinsip bahwa Allah SWT selalu mengontrol dan mengawasi tindakan kita tersebut. Apapun itu, semua sesuai dengan firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang kedua, muamalah yang kedua harus didasarkan pada pertimbangan moral yang luhur, al-khalaqul qarimah. Islam agama yang tidak memisahkan antara akhlak dan ekonomi. Keduanya harus berjalan seiring. Atas dasar prinsip ini, maka segala kegiatan muamalah harus dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai moral atau nilai-nilai luhur seperti kejujuran, disebut dengan disiplin, keterbukaan, tablik, kasih sayang, rahmah, kesetiakawanan, ukhuwah, sama-sama sudah menyetujui itu, kemudian penuh tanggung jawab, amanah, dan profesionalisme atau disebut juga dengan papanah ikom. Dengan demikian, segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, unsur tadlis atau penipuan, ketidakpastian, gharar, kemudian penganiayaan atau disebut juga dengan dulum atau paksaan, ikrah, ataupun penyogokan, riswah. Hal-hal tersebut di atas harus dihindari. Jika sudah terlanjur, harus dibatalkan transaksinya. Prinsip ketiga adalah disebut juga dengan al-usfil al-mu'amalah al-ibadah. Dalam hukum muamalah adalah diperbolehkan. Dalam hukum muamalah adalah diperbolehkan. Maksudnya adalah segala bentuk transaksi bisnis adalah diperbolehkan kecuali ada ketentuan nas yang melarangnya. Pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut di atas diatur di dalam muamalah bisa dianalogikan. Jadi fikih muamalah itu bisa dianalogikan sejauh dia hubungan antar manusia. Namun ada beberapa yang dilarang. Contoh dalam hal ini adalah riba. Riba salah satu contoh yang dilarang dalam Al-Quran. Bagaimanapun dasarnya riba tersebut. Mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, riba itu sudah menggerogoti hidup kita. Secara individu mungkin secara nggak langsung, secara nggak sadar sudah terlibat dengan riba. Ambil contoh, mungkin masing-masing kita juga sudah memiliki kartu kredit. Mungkin masing-masing kita juga sudah sangat terlibat dalam cicilan mobil dan segala macam. Saya memperingati diri saya juga agar bisa menjauhi perbuatan riba tersebut. Sebaliknya, dalam bidang ibadah lebih sering disebut hablum minallah,
Dalam bidang ibadah, segala bentuk ibadah dilarang atau diharamkan, kecuali jika telah ada ketentuan nas yang memerintahkannya. Sebut juga dengan al-aslu fi al-ibadah haram. Dalam hal ini, ibadah tidak bisa dilakukan analogi atau kios. Beda dengan tadi hablum minan nas. Kalau dalam hablum minallah ini tidak bisa dianalogikan atau tidak bisa dalam kias. Contoh yang sangat sederhana adalah ketentuan sholat subuh 2 rakaat atau ketentuan sholat isya 4 rakaat. Kalau kita mau merubah agar lebih banyak pahalanya, sholat subuh kita rubah menjadi 3 rakaat. Tentunya sholat yang kita lakukan tersebut batal dengan sendirinya, malah kita mendapatkan ganjaran dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Keempat, disebut juga dengan fikih muamalah, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Terakhir, objek muamalah harus halal dan baik dan tidak membahayakan manusia. Itulah 5 kajian terkait dengan fikih muamalah. Berikut mungkin kami akan sampaikan terkait dengan pengenalan lebih lanjut terkait dengan bisnis syariah, lebih khusus asuransi syariah. Jamaah sholat subuh Masjid Baitur Rahman Bloku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalam pengenalan asuransi syariah, kami akan menjelaskan secara singkat terkait hal-hal berikut. Pertama, prinsip-prinsip dasar asuransi syariah. Kedua, hal-hal yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Ketiga, transaksi yang dilarang dalam asuransi syariah dan objek yang diharamkan. Keempat, jenis-jenis asuransi syariah sendiri. Kelima, tips pemilihan asuransi. Mungkin ini bermanfaat untuk para hadirin semua. Pertama, prinsip dasar asuransi syariah adalah tolong menolong. Sebagaimana dalam kutipan ayat Al-Quran berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'adwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Kata kuncinya di sini adalah tolong-menolong antara sesama mereka yang saling bertanggung jawab dan saling menanggung antara satu dengan yang lainnya untuk dapat terselenggaranya kehidupan bersama-sama yang lebih baik untuk kehidupan umat manusia. Itulah prinsip dasar daripada asuransi syariah. Seluruh fikih muamalah yang kami sampaikan di atas sebelumnya menjadi aturan hukum yang berlaku dalam asuransi syariah. Perbedaan konsep antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, pertama adalah konsepnya sendiri. Dalam asuransi syariah berlaku berbagi risiko, karena sifatnya itu adalah tolong-menolong. Berbeda dengan asuransi konvensional, sifatnya adalah transfer risk, di mana kita pembeli polis itu sudah membayar penuh di depan, sehingga apapun risiko nanti akan muncul itu full menjadi tanggung jawabnya perusahaan. Kalau rugi, perusahaan akan rugi. Berbeda dengan konsep syariah. Syariah semua sifatnya adalah tolong-menolong, mengumpulkan uang, dan apapun yang menjadi hak perusahaan itu menjadi hak bersama, baik antara si peserta maupun dengan pihak perusahaan. Pasti pertama itu perbedaannya. Kemudian perbedaan konsep kedua adalah jika terjadi keuntungan atau profit, syariah profit tersebut dibagi antara peserta kita pemilik polis dengan pihak pengelola perusahaan. Dengan di dunia konvensional, semua keuntungan atau profit atau rugi itu semua diderita oleh pihak perusahaan. Itu dua hal konsep yang membedakan. Yang ketiga, di dalam syariah ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Itu yang tidak ada di industri asuransi konvensional. Kemudian selanjutnya lagi perbedaan yang cukup signifikan adalah terkait dengan kebijakan investasi.
di mana kalau di dalam asuransi syariah, semua kebijakan investasi yang dilakukan oleh pihak finance harus sesuai dengan undang-undang dan harus sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini tidak bisa masuk ke area riba, tidak bisa masuk ke area dorong. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan terkait dengan perbedaan konsep antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Ketiga, transaksi yang dilarang dalam asuransi syariah dan objek yang diharamkan. Transaksi yang dilarang dalam asuransi syariah mengacu kepada larangan yang termaktub dalam fikih muamalah, yakni transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian tadi, gharar. Mungkin gharar yang sangat sederhana sekarang kita bisa sampaikan adalah banyaknya investasi dalam bisnis online yang bodong ya. Itu sesuatu hal yang tidak pasti. Semua orang ingin cepat kaya, kemudian investasi sekecil mungkin dengan mengharapkan hasil semaksimal mungkin. Jelas-jelas di dalam agama kita gharar itu dilarang. Kemudian transaksi perjudian tersebut juga dengan masyur. Kemudian transaksi yang berbau ada ribanya. Kemudian transaksi zulum yang ada unsur pemaksaan atau penganiayaan. Kemudian ada transaksi yang berbau suap atau risuah. Jelas di sini suap sangat dilarang. Kemudian transaksi yang mengandung unsur maksiat. Semua transaksi-transaksi tersebut dilarang. Jika sudah terjadi transaksi tersebut harus dibatalkan. Adapun objek yang diharamkan dalam Al-Quran adalah babi, khamar, minuman keras, bangkai, kemudian darah. Catatan, industri asuransi syariah dilarang keras untuk mengcover objek-objek yang berhubungan dengan hal-hal yang diharamkan dalam Al-Quran. Baik, kami juga akan sedikit menyampaikan terkait dengan jenis-jenis daripada asuransi syariah sendiri. Mungkin Bapak-Bapak sudah mengenal yang namanya asuransi jiwa syariah. Ya, kita umum dengar sekarang asuransi jiwa syariah ini lebih banyak dikembangkan dengan asuransi kesehatan. Jadi mungkin di antara kita juga sudah punya masing-masing asuransi kesehatan. Ini adalah pengembangan daripada asuransi jiwa syariah. Kedua, ada yang disebut dengan asuransi kerugian syariah. Ini lebih umum lagi. Produk-produk untuk asuransi kerugian syariah ini kita bisa lihat ada asuransi untuk kendaraan bermotor syariah, kemudian ada asuransi kebakaran syariah, kemudian juga ada asuransi yang lebih advance lagi, itu ya ada general liability syariah. Jadi mengcover semua risiko terkait dengan liability perorangan atau liability secara kelompok itu bisa di-cover atau dialihkan oleh pihak insuran. Itu barangkali jenis-jenis asuransi yang bisa kami infokan agar Bapak semua Ibu bisa lebih mengenal dan seterusnya. Tip kami sebelum menentukan pilihan asuransi tidak ada ruginya mengecek beberapa hal berikut. Pertama, lihatlah atau pelajari dulu kemampuan keuangan perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut sehat atau perusahaan tersebut sudah sekarat. Kedua, coba dilihat juga, kan sekarang sudah banyak media, lihat pengalaman perusahaan asuransi tersebut atau cari referensi yang ada tentang insuransi tersebut. Apakah dia suka mengelang premi, apakah dia suka tidak memenuhi kewajiban, itu bisa kita lihat di media-media yang banyak beredar saat ini. Yang ketiga, yang paling penting adalah pelajari syarat-syarat hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung dalam ketentuan yang ada dalam perjanjian polis. Itu yang paling penting. Kita lihat sekarang sering sekali saya baca di media ribut terkait dengan ketentuan-ketentuan yang muncul di belakang pada saat si nasabah mau mencairkan dananya. Ini saat ini sering-seringnya kita lihat itu karena kita sebagai pembeli tidak clear di depan, terlalu mempercayakan apa yang disampaikan pihak marketingnya. Ini sekali lagi saya sampaikan, tolong dicek di depan sebelum kita deal, lihat, baca dulu perjanjian-perjanjian yang ada di dalam kontrak polis tersebut. Demikian hal yang singkat tentang fikih amaliyah dan pengenalan terkait dengan asuransi syariah pada pagi hari ini. Mohon maaf
jika ada hal yang kurang kami sampaikan, yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah kami sebagai manusia biasa. Jika ada salah mohon diminta maafnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.